Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya lagi mau bongkar rem nih. Ini udah saya dongkrak untuk rodanya. Ini ya, untuk setelannya lagi turun dulu ya. Setelah turunin, nanti kalau turun kita ini tadi udah saya buka ya. Ini baut as rodanya nih. Ini saya mau buka trommelnya dulu. Ini ada keluhan ya dari yang punya mobil. Dari remnya yang belakang cuy rosot ya. Ini bisa mungkin ya, kampas tipis bisa, tapi kan tuh jarang banget ya. Yang sering kalau nggak si roda bocor ya, karet rem pada bocor nih. Soalnya kata yang punya mobil tuh remnya dalam terus ya, dalam, katanya udah dibuang angin tapi dalam. Tapi saya belum ngecek ini ya tempat untuk minyak remnya, saya belum cek. Kalau kurang banyak berarti mungkin ada kebocoran di remnya ya. Jangan skip ya, ini penting banget. Soalnya untuk pengereman yang kurang pakem atau terasa banyak penyebabnya. Bisa rem rembes, kalau bocor biasanya keluar ya, tapi ini enggak sih, mungkin rembes, bisa juga si roda yang rembes ya. Nanti kita buka nih. Nanti waktu buka murhesnya ya usahakan pakai ini ya, kalau bisa pakai ini, pakai kunci nih. Ini bikin sendiri ya, videonya ada. Kalau pakai pahat nih, nanti sayang ya, sayang murnya pada luka ya. Nggak apa-apa sih, cuma kan lebih rapi kalau pakai kunci ya. Tapi kalau mau pakai pahat juga nggak apa-apa, cuman bagusnya pakai kunci ya, biar murnya nggak rusak nih. Iya, ini ada penyebabnya, jadi remnya terasa terus. Nanti saya buka ya, yang belakang kanan kiri tanggung, soalnya mumpung dibongkar sekalian cek takutnya kapasnya tipis, apa silnya rembes atau minyak remnya nih. Soalnya kalau lihat dari bagian belakang dalamnya nih ya nih. Ini ya. Kalau saya lihat dari bagian dalam tuh. Ini basah kayak gini. Ini tahu seroda atau rem rembes, kurang tahu ya. Nanti kita buka aja nih. Untuk yang sebelah kanan juga nanti dibongkar sekali ya, mumpung dibuka. Yang jelas nih yang kiri masalah nih. Apa silnya, apa karetnya nih. Ini basah kayak gini tuh. Ini udah dongkrak. Sekarang kita lepas as rodanya nih. Banyak sempit bro. Ya, kita buka pakai kunci ini ya. Nah, ini bukanya ke arah kanan ya. Ini kan roda sebelah kiri. Jadi kalau roda sebelah kiri buka ke arah kanan, kalau ngencengin ke arah kiri. Tapi sebaliknya, kalau roda sebelah kanan bukanya ke arah kiri, ngencengin ke arah kanan. Ini derajatnya beda ya. Murhes atau murbre atau bot roda itu kanan kiri beda. Kalau yang sebelah kiri ada tanda huruf L nih di sini ya, untuk murhes atau bot roda tuh. Kalau kanan tandanya huruf R. Jadi kalau yang sebelah kiri buka ke arah kanan. Kalau yang sebelah kanan buka arah kiri. Itu ada itu ya, itu ada apa? Ininya rusak nih. Ada masuk tuh. Kita buka dulu. Tadi murnya nggak bisa dibuka, ngeputar soalnya ini apa? Ringnya nih rusak nih, nyelip tuh. Cendilanya nih. Intinya kalau mau buka ya, murhes atau bot roda, jangan sampai kebalik ya. Pokoknya yang sebelah kiri buka ke arah kanan, kalau sebelah kanan buka arah kiri. Ya udah, trommelnya udah kebuka. Jangan lupa ya, cek lahar juga. Tiap buka rem wajib cek lahar. Takutnya rusak nanti dipasang lagi, di jalan lagi kan nambah-nambah biaya ya, sayang. Pokoknya selagi bongkar-bongkar cek semua, baik lahar dalam ataupun luarnya dicek. Walaupun keluarnya bukan lahar, ini kan keluarnya kan remnya nyeplos ya, nggak pakem.
kurang pakem nyerosot terus. Setelah saya cek tuh bagian dalamnya ada basaan ya, basaan itu tahu sil roda atau kartu rem rembes nggak tahu ya. Nah kita keluarin dulu tromolnya, nanti ketahuan. Berat bro, hati-hati bro. Nah, kita amankan dulu sisin. Nah nih untuk si roda masih aman ya. Ini karet rem nih, ini kampas masih tebel dah tuh, masih tebel. Ini cuman remnya yang rembes ya, nanti kita ganti. Iya nih kalau udah dibuka ketahuan nih. Nah, ternyata karetnya rembes, nanti kita cuci ya, cuci bersih, kita bukain karetnya, ganti yang baru. Jadi untuk teman-teman ya, ini khususnya supir, misalnya remnya kurang enak, bisa ya dilihat di luar bisa, tapi bagusnya dibongkar aja. Soalnya untuk rem yang kurang pakem banyak penyebabnya. Kampas tipis juga bisa ya, bisa kampas tipis ya, walaupun pengaruhnya dikit itu bisa. Kadang-kadang sil roda nggak bocor rembes bisa, atau karet rem nggak bocor cuman rembes juga bisa. Kalau bocoran ketahuan ya pasti netes keluar, tapi kalau rembes kadang-kadang nggak kelihatan, jadi cuma nempel di kampas-kampas ya. Nanti yang penyebabnya remnya kurang pakem ya, nanti kita bongkarin piston remnya, kita ganti karet yang baru. Nah nanti kita juga mau buka yang sebelah kanan, cek sekalian ya, soalnya mumpung dibongkar belakang, jadi kanan kiri dibuka aja. Jadi kadang-kadang juga sekalian ngelihat kampas. Emang untuk ngeliat kampas bisa dari luar ya, dari lubang bisa, tapi kan nggak maksimal. Kadang-kadang soalnya apa, kampas sama tromol itu hampir sama warnanya, coklat agak hitam tuh. Jadi kalau kita salah ngelihat ya udah tahu-taunya kampasnya habis, kita nggak tahu. Di kampas rem nih, ya. Warnanya kan sama tromol. Kadang-kadang kalau kita ngelihat dari luar, yang dilihat kita tromolnya, taunya masih tebel, taunya kampasnya habis. Jadi kalau ngecek kampas sekalian mending dibuka aja sambil ya bersih-bersih lah ya. Ya, ini saya buka dulu pistonnya tuh, dibukain, nanti kita ganti karetnya. Ya nanti untuk perekannya gampang sih, nanti kita bikin video lagi. Sebentar ya, sekian dulu ya, saya mau bersihin dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.